Iya, kadang-kadang kalau kita yang dewasa bisa tahan lapar, tapi kalau anak-anak tidak bisa pulang sekolah jangan sampai kita menjual produk-produk pertanian kita ke luar negeri. Dulu pernah mengenal porang, tahu kan? Porang itu dulu gimana negara Jepang dan Cina mengambil barang dari kita. Masyarakat, orang-orang termasuk saya rugi waktu itu karena saya borong porang. Saya ini mau ekspor. Tahu-tahu begitu orang Cina nggak mau menerima lagi, rugi kita. Kenapa? Karena ada beberapa importer kita, ada beberapa pemain itu mengirimkan barang mentah ke Cina dan Jepang. Akhirnya mereka memproduksi, menanam sendiri. Sekarang kan porang tidak ini lagi, tidak laku lagi. Nah, makanya Pak Prabowo ke depan kepingin adalah kalau negara lain ingin mengambil bahan baku dari Indonesia tidak dikasih. Jadi belilah jadi masyarakat yang ada di kelas bawah ini bisa sejahtera. Intinya Pak Prabowo kepingin masyarakat yang ada di desa, yang ada di kota ataupun di mana-mana harus sejahtera ke depan. Anak-anak kita harus mendapatkan pekerjaan yang layak. Anak-anak kita yang mulai dari SD, SMP, SMA, TK, pesantren sebelum pulang sekolah harus mendapatkan makan yang gratis. Cuman banyak yang cemooh sekarang. Oke, video now. Video. Kita lagi ada di Kecamatan. Berapa desa yang sudah terbentuk posko tadi? 15 desa sudah terbentuk posko perjuangan pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ada di Kecamatan Tunjangan di Kabupaten Blora. Kita siap memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai di akar rumput. Kita jemput kemenangan-kemenangan, kita jemput suara Pak Prabowo sampai di desa-desa dan di dusun-dusun. Siap? Siap! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Tani Merdeka! Tani Merdeka! Kabupaten Blora! Kabupaten Blora! Karena kita waktu kita di pemilu ini 8 hari lagi, saya fokus sebagai Ketua Tani Merdeka untuk mengecek kesiapan posko pemenangan Pak Prabowo yang ada di desa-desa. Kita mau ngecek, mau memberi semangat untuk kawan-kawan agar bekerja maksimal karena waktu pemilu tinggal 38 hari lagi. Alhamdulillah semangat kawan-kawan di sini luar biasa sekali. 15 posko sudah kita bentuk di sini dalam 15 desa. Ini semua ketua-ketua kongresnya hadir. Kita yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran. Jadi kita cek situasi kondisi apa yang bisa kita lakukan di setiap posko begitu. Selain di sini di mana saja Bang nanti? Di sini kita ada 5 titik kita cek posko. Habis itu saya akan melanjut ke wilayah Rembang dan seterusnya sampai tanggal 17 ini saya keliling Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mengecek kesiapan posko yang ada di setiap desa. Karena kita ini bermain nih dari grassroots yang terbawah adalah akar rumput yang harus kita giatkan semangatnya begitu. Pesan yang ditekankan terkait apa? Pesan adalah untuk kawan-kawan Kocam ini seperti saya sampaikan, konsolidasi, ajak masyarakat yang ada di posko masing-masing, kuatkan diri, satukan sikap, kawal TPS ke depan di 14 Februari kita sebagai tim cadangan pengawalan TPS yang untuk suara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bang, mungkin kenapa Blora gitu yang dipilih gitu Bang? Bukan Blora, saya ini bukan Blora aja. Saya kemarin mulai dari Jawa Barat, dari Cirebon. Cirebon saya melangkah ke Brebes. Ini udah 6 hari saya di lapangan. Jadi sambilan ngecek posko ini di Blora ini sudah saya cek posko 15 posko udah saya cek. Di sini mulai dari Grobogan kemarin, Grobogan, Sragen, saya di Magelang, di Pemalang, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kabupaten Semarang, saya berlalu ini. Jadi sehari saya 2 kabupaten saya kelilingi. Berarti ini fokusnya lebih ke Jawa atau mungkin seperti Jawa. Ya. Saya ditugaskan fokus di Jawa. Di Jawa, wilayah Jawa dan Jawa Tengah dan di wilayah Jawa Timur sedikit, Jawa Barat sedikit. Gitu. Bang, mungkin yang ditekankan terkait Tani Merdeka ini seperti apa gitu? Apa yang
yang ditonjolkan gitu dari Tani Merdeka sendiri? Tani Merdeka kita kan ini Tani Merdeka adalah mensosialisasikan program-program Pak Prabowo tentang masalah petani khususnya karena kita tahu di desa-desa itu hampir 90%, 80% masyarakatnya bertani. Jadi kita fokus ke desa-desa, makanya posko-posko ini ada desa. Satu adalah program Pak Prabowo pupuk pestisida benih langsung ke petani ke depan. Subsidi besar-besaran akan dilakukan oleh Pak Prabowo menyangkut tentang pupuk. Kartu tani mungkin harapan petani-petani yang ada di desa-desa ini dihapus karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan boleh pakai kartu tani, boleh pakai KTP. Habis itu hilirisasi pangan, industri pangan ke depan akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, menentaskan kemiskinan yang ada di desa-desa. Banyak kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang kita sosialisasi kepada kawan-kawan masyarakat yang ada di desa-desa, di pelosok desa. Saya berkunjung mungkin jauh ini ke desa-desa. Di sini ada 3 titik lagi yang mau kita kunjungin. Habis itu saya berlanjut ke wilayah Rembang dan seterusnya ke Kudus, ke Demak. Akan saya putar nanti di Wonosobo, Temanggung dan wilayah-wilayah lain. Begitu. Jadi tetap intinya satu putaran Bang ya? Satu putaran. Dengan survei hari ini kan 50,99% kan kita tinggal mengejar 8 atau 5% lagi udah satu putaran lah insya Allah. Ini kan antusias masyarakat di bawah ini kan sudah luar biasa. Yang intinya kita dengan adanya posko ini menambah semangat masyarakat yang ada di desa-desa karena merasa kita jadi satu bagian bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Nanti dibuat aja kegiatan gitu, misalnya gini, satu desa.